Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatrul Frido, NIM C1BI0190772, ruang 003, mata kuliah akuntansi biaya, dengan materi harga pokok proses. Dosen pengampu Bapak Juliusman SE MSI AKCA. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah konsep harga pokok proses. Menurut Mulyadi 2007, di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok atau biaya produksi yang berdasarkan atas proses atau departemen untuk suatu periode tertentu. Biasanya 1 bulan. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya produksi tidak langsung atau overhead yang dibebankan kepada rekening-rekening barang dalam proses tiap departemen. Pada setiap akhir periode, total harga pokok atau biaya produksi yang terjadi pada satu departemen dibagi dengan jumlah unit yang selesai diproduksi akan menghasilkan harga pokok per unit departemen yang bersangkutan. Selanjutnya ada karakteristik metode harga pokok proses. Menurut Mulyadi 2007, metode pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh karakteristik proses produk perusahaan. Dalam perusahaan yang berproduksi massa, karakteristik produksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, ada produk yang dihasilkan adalah dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga, ada kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Manfaat harga pokok proses ada 4. Yang pertama yaitu menentukan harga jual produk. Perusahaan yang berproduksi massal memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi persatuan produk. Yang kedua, ada memantau realisasi biaya produksi. Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Pengumpulan biaya produksi untuk jangka waktu tertentu tersebut dilakukan dengan menggunakan metode harga pokok proses. Yang ketiga, ada menghitung laba rugi bruto periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu, metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk periode tertentu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi laba atau rugi bruto tiap periode. Yang keempat, ada menentukan harga pokok persediaan. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen perusahaan harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode. Berdasarkan catatan biaya tiap periode tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produksinya yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca. Di samping itu, berdasarkan catatan tersebut, manajemen dapat pula menentukan biaya produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan. Biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual disajikan di neraca sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Biaya produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal laporan masih dalam proses pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. Adapun metode-metode harga pokok proses produk diolah melalui satu departemen produksi. Jurnal pencatatan biaya produksi. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Barang dalam proses dikurang biaya bahan baku 5 juta. Jadi persediaan bahan baku 5 juta. Jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong.
barang dalam proses dikurang biaya bahan penolong sama dengan 7.500.000. Jadi persediaan bahan penolong 7.500.000. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses dikurang biaya tenaga kerja 11.250.000. Gaji dan upah sama dengan 11.250.000. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik barang dalam proses dikurang biaya overhead pabrik sama dengan 16.125.000. Jadi berbagai rekening kredit yaitu 16.125.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Persediaan produk jadi 35 juta rupiah. Barang dalam proses dikurang biaya bahan baku 4 juta rupiah. Barang dalam proses dikurang bahan biaya penolong 6 juta rupiah. Barang dalam proses dikurang biaya tenaga kerja 10 juta rupiah. Barang dalam proses dikurang biaya overhead pabrik 15 juta rupiah. Selanjutnya jurnal mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir bulan Januari 19x1. Persediaan produk dalam proses 4.875.000 rupiah. Barang dalam proses dikurang biaya bahan baku 1 juta rupiah. Barang dalam proses dikurang biaya bahan penolong 1.500.000 rupiah. Barang dalam proses dikurang biaya tenaga kerja 1.250.000. Barang dalam proses dikurang biaya overhead pabrik 1.125.000 rupiah. Metode harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen A. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Barang dalam proses dikurang biaya bahan baku Departemen A 70.000 rupiah. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses dikurang biaya tenaga kerja Departemen 155.000 rupiah. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik Departemen A. Barang dalam proses dikurang biaya overhead pabrik Departemen A 248.000 rupiah. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B. Barang dalam proses dikurang biaya bahan baku Departemen 450.000 rupiah. Barang dalam proses dikurang biaya bahan baku Departemen 60.000 rupiah. Barang dalam proses dikurang biaya tenaga kerja Departemen A 150.000 rupiah. Barang dalam proses dikurang biaya overhead pabrik Departemen A sama dengan 240.000 rupiah. Pengaruh terjadinya produk hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok persatuan. Dalam proses produksi ada kalanya produk tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga pada saat dibuat laporan produksi jumlahnya tidak sesuai. Jika dilihat dari produk bisa saja hilang pada saat awal proses, sepanjang proses, dan pada akhir proses. Untuk menghitung harga pokok produksi persatuan, produk yang hilang sepanjang proses harus dapat ditentukan pada tingkat penyelesaian berapa produk yang hilang tersebut. Produk yang hilang selama proses diperlakukan sebagai produk yang hilang pada awal atau akhir proses. Pengaruh terjadinya produk hilang pada awal proses terhadap perhitungan harga pokok persatuan. Sebetulnya produk yang hilang di awal proses dianggap belum menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen tersebut, sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalensi yang produk yang dihasilkan. Produk yang hilang di awal proses di departemen pertama mengakibatkan naiknya harga pokok produksi persatuan. Pada departemen berikutnya, produk yang hilang di awal proses ini mempunyai akibat sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan harga pokok produksi persatuan yang diterima dari departemen sebelumnya. Yang kedua, menaikkan harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan dalam produksi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.